Alhamdulillah, pasti orang baik yang memborong gorengan kita. Ucapku senang sambil menerima keranjang kue dari Tia. Iya mah, om itu baik. Katanya aku seumuran anaknya yang udah meninggal setahun yang lewat. Kasihan sekali mah. Tia mendekati meja lalu menuangkan air putih ke gelas. Semua pekerjaan dapur kulanjutkan. Menanak nasi dan juga masak sayur bening. Tenaga ini sedikit lemah, tapi tetap dilawan demi tetap menyelesaikan tugasku secepatnya. Mama, kok pakai masker? Tia mulai duduk di sampingku sambil membawa segelas air putih lalu meminumnya. Oh, Mama gak tahan bau amis belut, jawabku sambil memotong kentang. Loh, kan Mama udah biasa goreng belut di rumah nenek di kampung. Iya, kali ini terasa agak beda aja. Sekarang kamu mandi sana. Terus jangan lupa makan dan belajar. Masalah kehamilan ini sengaja belum diberitahu Tia, karena aku juga belum siap. Yang lain tahu. Emak dan bapak pasti khawatir dengan keadaanku dan pasti menyuruh balik ke kampung. Selagi aku bisa sendiri, tidak akan merepotkan orang tua. Ya, aku yakin jika kehamilan ini adalah rezeki dari Allah. Nanti kalau aku udah besar dan dapat kerja, Mama gak usah kerja. Biar aku yang cari uang. Kupalingkan pandangan ke Tia. Ia duduk bercerita sambil tersenyum seperti berhayal. Ini membuatku meneteskan air mata terharu di usia yang seharusnya bermain dan sekolah saja. Justru membantu mencari uang dan menabung. Aku merasa sebagai ibu yang gagal. Mama kok nangis? Tia salah ya? Enggak nak, jawabku sambil menyeka air mata. Mama jangan sedih, ada Tia di sini. Tia akan membantu Mama cari uang. Biar jual gorengan dulu. Besar nanti Tia akan punya usaha sendiri seperti Papa Ismail. Dek, nama lelaki itu masih disebut anakku. Bahkan aku sangat ingin melupakan, meskipun itu tak akan mungkin. Yang penting Tia rajin sekolah dan belajar. Gak usah paksain cari uang, jualan gorengan. Mama masih sanggup membiayai Tia. Iya, tapi jualan gorengan itu seru juga loh, Mah. Tia bisa sambil bermain sama teman-teman. Terus, kalau ada orang kota singgah di musola, pasti kami rebutan menawarkan dagangan. Aku semakin menangis membayangkan itu. Sejenak aku teringat kala berhenti di lampu merah. Banyak yang menawarkan dagangan seperti kerupuk dan tisu. Kini anakku tak jauh berbeda dengan itu. Mama lebih suka Tia belajar dan sekolah aja. Mama gak mau kalau jualan gorengan sekolah terabaikan. Belajar tetap nomor 1, Mama. Aku udah gede dan bisa atur waktu. Lagian kalau di sini aja bosan. Di musola banyak teman. Lalu Tia berlalu ke kamar mandi. Ya Tuhan, kenapa aku sangat sensitif begini? Dikit-dikit nangis, dikit-dikit terharu. Pembawaan hamil yang sulit dilawan. Untuk bau amis menyiksa penciuman. Justru sayur-sayur terasa enak di lidah. Alhamdulillah, sayur-sayur tinggal petik saja di pekarangan panti asuhan ini. Pagi ini, semua anak-anak panti asuhan sudah selesai sarapan. Hari Minggu dan semuanya sedang bergotong royong membersihkan panti. Bu Yuni tampak semangat membuat minuman dan cemilan agar anak-anak semangat. Di sini kehidupan damai, meskipun orang memandang panti asuhan adalah tempat pembuangan anak-anak. Mama Sarah, Tia ada? Tanya Sri muncul dari pintu belakang.
Sri adalah teman Tia yang juga berjualan di dekat musola. Ada, barusan sholat duha, Sri. Loh, cepat sekali jualannya. Ini aja Mama belum selesai menggoreng, jawabku, sambil memasukkan adonan tahu ke kuali yang kompor sedang menyala. Ada apa, Sri? Tia muncul masih memakai mukena. Ayo cepat ke musola, jualan. Banyak yang singgah di sana. Tapi gorenganku belum selesai. Tia melihat ke kuali. Yang udah aja, bawa dulu. Cepat, nanti keburu orangnya pergi. Ini orang-orang kota yang bangun hotel itu. Wah, pasti ada om yang borong jualanku kemarin. Tia tampak semangat, lalu memasukkan gorengan ke keranjang. Sini, Mama bantu. Kami memasukkan gorengan itu ke keranjang. Buka dulu mukenanya, Tia. Nggak usah, Ma. Cari jilbab kelamaan. Entar pembeli malah pergi, jawab Tia, lalu mencium punggung tanganku. Tia tampak semangat, terburu-buru. Bahkan mukena saja belum dilepas, saking tak mau menunggu lama. Lalu ia dan Sri berlari meninggalkan panti ini seperti mengejar sesuatu. Aku pun melanjutkan menggoreng yang tersisa. Sarah, kamu juga harus makan ikan atau apa kek? Anak dalam kandungan juga butuh protein, ucap Bu Yuni sambil mengangkat air untuk direbus. Semalam sudah cerita ke Bu Yuni kalau aku hamil. Ia turut senang dan memintaku mencari bapak kandung anak ini. Dalam menangis, ku ceritakan semuanya demi meringankan beban di hati. Alhamdulillah, Bu Yuni seperti kakak yang mau mendengar dan memberi nasihat. Ya Bu, nanti aku makan tempe aja. Gak usah sedih kalau ia punya istri lagi. Yang penting jaga kesehatan agar kamu dan kandunganmu sehat. Anak itu rezeki. Sekarang aja kamu yang susah. Suatu saat mereka sudah besar dan bisa cari uang sendiri. Pasti kamu duduk di rumah menunggu dari anak-anak aja. Yang penting tetap usaha dan berdoa. Iya Bu, insya Allah aku masih kuat, jawabku. Ibu aja baru hamil anak kedua, suami udah meninggal. Alhamdulillah semenjak kerja di panti ini anak bisa sekolah. Iya sih, gak punya tabungan, yang penting tidak berhutang dan tidak kelaparan. Aku menanggapi dengan tersenyum. Aku masih bersyukur karena punya sedikit tabungan. Pasti Allah mempermudah jalanku, karena setiap yang bernyawa pasti ada rezeki, termasuk yang ada dalam rahimku sekarang. Tiba-tiba ponselku berdering. Ada WA dari Tia. Segera ku baca. Mah, bisa antarkan gorengan ke musola. Ada banyak pembeli dari kota. Dan ini aja sisa 2 biji. Pesan WA dari Tia membuatku semangat dan senang. Tadi saking terburu-burunya, gorengan yang belum matang ditinggal karena mendengar banyaknya pembeli di sana. Yah nak, Mama akan antarkan sekarang, balasan pesan WA dariku. Gorengan yang baru matang ku masukkan ke nampan. Ku kenakan jilbab instan dan segera melangkah menuju musola. Daster pun tidak diganti karena terburu-buru. Semangatku karena Tia juga sangat semangat. Untuk menguatkan tenaga, teh telur susu adalah minuman handalan. Ini minuman ciri khas Minang, di mana kuning telur ayam kampung dikocok dengan gula, diseduh dengan susu kental manis dan air teh panas. Tambahkan sedikit irisan jahe agar bau amis hilang. Alhamdulillah, meskipun belum minum susu hamil, aku masih kuat bertenaga. Mungkin setelah ini aku harus ke ATM mengambil uang buat beli susu dan vitamin hamil. Anak dalam kandungan ini harus sehat. Semoga saja nanti
masih bisa menabung lagi. Jalan yang ditempuh berseberangan dengan posisi musola. Nampan sudah ditutup dengan koran agar gorengan tidak berdebu. Setelah sampai depan minimarket yang posisinya di seberang jalan depan musola, aku mulai menyeberangi jalan. Tapi langkahku terhenti kala melihat seseorang yang sangat aku kenal. Ia dan rombongannya melangkah dari arah teras musola menuju mobil yang terparkir. Ya, aku sangat tahu itu mobil siapa. Ia adalah Mas Ismail, Mami dan Ririn. Sepertinya mereka ramai karena terlihat Ririn sedang berbincang dengan seseorang tidak aku kenal. Posisi dia juga sedang membelakangi musola, berdiri di tepi jalan dengan teman-temannya yang juga berjualan. Ya Tuhan, jangan sampai mereka melihat anakku sedang berjualan, batinku dengan jantung berdegup kencang. "Mama!" teriak Tia sambil melangkah melambaikan tangan padaku. Ya Tuhan, Mas Ismail dan rombongannya pasti melihatku. Secepatnya aku membalikan badan agar wajah tidak terlihat. Jantung ini berdegup kencang, takut mereka melihatku dan akan ada cacian lagi karena kondisi Tia terlihat sedang jualan gorengan. Aku tak ingin Mami mencaci anakku hingga ini akan mempengaruhi kondisi mentalnya. Tidak, jangan sampai mereka melihatku dan Tia. Tuhan, di kaca dinding pintu minimarket depanku berdiri, terlihat Mas Ismail menatap ke arah Tia yang melangkah menyeberangi jalan. Bukan saja dia, Mami juga melihat ke arah Tia. Bersambung.